akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami, sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan, sesungguhnya Engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus bersama dengan kami. Biarlah semua puji-pujian, penyembahan dan doa kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pengurapan baru Tuhan berikan kepada kami, dan kuduskan kami, sucikan kami, dan seluruhnya kami, para hamba Tuhan, keluarga kami, dan juga para jemaat yang sedang bersama-sama dengan kami beribadah melalui live streaming pada saat ini. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa dalam Yesus. Malaikat-Mu berpasukan memadai kami, dan tembok berapi Allah dari sorga melindungi kami. Tuhan yang berjalan di depan kami, dan Tuhan yang menutup barisan kami. Dan Tuhan telah menentukan batas, mereka tidak melewatinya, dan mereka tidak kembali menyelubungi bumi di dalam nama Yesus Kristus. Dan batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu, tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya. Karena Allah kami adalah api yang menghanguskan. Oleh karena itu, semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan roh jahat di udara, panah-panah api, si jahat, santet, dan mantra-mantra sihir, dunia orang mati, dunia kecelakaan, dunia maut, pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, pencuri, penipu, pembohong, penyesat, virus corona COVID-19, dan roh jahat iblis setan yang berada di balik virus corona ini. Semua kuasa kegelapan itu kami ikat di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami usir, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus, dan kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan dalam nama Yesus Kristus, dan mereka menjadi api. Dan kami butakan mata mereka dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan kami putus sangkalkan semua komunikasi roh jahat itu di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus leluasa beracara dan berkarya di dalam ibadah kami dan dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama berkata amin. Salam buat seluruh jemaat-jemaat yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini dari Gereja GBI Jalan Dokter 75 Dumai. Dan bagi seluruhnya semua, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Raja-Raja 18 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-39. Ini panjang, tapi tidak apa-apa, karena kita pada hari Minggu ini tidak cukup hanya 2 jam kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita ibadah itu sepanjang hari Minggu ini, karena hari Minggu itu adalah 24 jam. Tidak cukup waktu kita hanya memberikan kepada Tuhan 1 jam atau 45 menit, tetapi 24 jam kita serahkan waktu kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memulai membaca firman Tuhan ini di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 16 dan seterusnya. Perikopnya yaitu Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaulah itu
yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izabel. Lalu Elia di Gunung Karmel. Perikop yang kedua, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu ia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel.
Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu di api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kishon dan menyembelih mereka di sana. Kemudian kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 4. Berikutnya Elia lari ke gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah dia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon aral. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbalik dan tidur di bawah pohon aral itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat dan luar biasa, yaitu peperangan rohani yang dilakukan oleh Elia terhadap Ahab dan terhadap nabi-nabi Baal. Saya memberikan judul dari khotbah ini, yaitu tidak ada
ketakutan dalam iman, dan tidak ada iman dalam ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada ketakutan dalam iman. Elia menerima perintah dari Allah yang Maha Kuasa untuk menemui Ahab, dan supaya diberitahukan kepada Ahab bahwa akan turun hujan. Karena sudah lama tidak turun hujan, 3,5 tahun, sehingga terjadilah kekeringan dan kelaparan di Israel dan di Samaria dan di Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena tuntunan firman Allah, tuntunan Allah kepada Elia, maka bertemulah dia. Tapi sebelumnya Elia bertemu dengan Obadya, dan Elia berkata kepada Obadya, beritahukan kepada tuanmu Elia ada. Karena sebelumnya Elia dicari-cari, mau dibunuh oleh Izabel. Karena Izabel itu kelihatan lebih dominan berkuasa daripada Raja Israel Ahab, karena roh yang ada di dalamnya adalah roh jahat. Roh yang ada di dalamnya adalah roh sihir, roh tenung, maka dia berkuasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka diberitahukan Obadya kepada Ahab bahwa Ahab ada, dan Ahab datanglah kepada Nabi Elia untuk memberitahukan bahwa Elia ada. Dan Ahab datang kepada Elia, dan ketika Elia melihat Ahab, dan dikatakan, engkau yang mencelakakan Israel. Itu intimidasi, tuduhan dari Ahab yang dipimpin oleh roh jahat itu. Di ayat yang ke-11 itu, ke-18, jadi dia menuduh Elia, engkau yang mencelakakan Israel. Dan Elia menjawab, bukan aku yang mencelakakan Israel, tapi engkau dan seluruh keluargamu, karena engkau meninggalkan perintah Tuhan. Tetapi karena Elia ini mempunyai iman dan tidak ada ketakutan kepadanya untuk menghadapi Raja Ahab. Judulnya tadi dikatakan tidak ada ketakutan dalam iman dan tidak ada iman dalam ketakutan. Dia tidak merasa takut. Dia mengatakan bahwa bukan aku yang mencelakakan Israel, tapi engkau dan keluargamu lah yang mencelakakan Israel. Engkau meninggalkan perintahnya dan mengikuti para Baal. Oleh karena itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel di Gunung Karmel dengan 450 nabi Baal itu, dan 450 nabi Baal dan 400 Asyera yang duduk makan bersama-sama di istana di meja Izabel. Haleluya. Jadi ada keberanian kepada Elia untuk mengadakan peperangan kepada Ahab dan kepada
Baal dan Asyera, dan kepada rakyat Israel yang mendua hati. Mereka mau menyembah Tuhan dan menyembah juga nabi Baal dan Asyera. Saudara yang diberkati, tidak ada ketakutan sedikit pun kepada Elia karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, karena dia punya iman kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Allah yang menyertainya dan yang menyuruhnya untuk datang kepada Ahab. Dan setelah berkumpul di ayat yang ke-20 itu, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Dan Elia mendekati seluruh orang Israel itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hatimu? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keberanian, dengan iman kepada Allah yang Maha Kuasa, maka Elia menantang semua masyarakat, semua nabi-nabi Baal, semua nabi Asyera. Apakah kalian tidak bertobat? Kalau Allah, kalau Tuhan itu adalah Allah, kalau Baal itu adalah Allah, sembah lagi. Dan mereka diam. Saudara yang diberkati, walaupun dia diintimidasi, tapi dia tidak takut sama sekali, karena Allah yang menyertai dia. Kalau Allah yang menyertai kita, siapa yang dapat melawan kita? Firman Tuhan berkata, apa yang kita katakan tentang hal itu? Kalau Allah yang berada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Yesus Kristus yang telah mati. Dan lebih daripada itu, Ia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah naik ke surga. Yesuslah pembela kita. Yesuslah pembela kita. Yesuslah pembela. Elia mempunyai keberanian yang luar biasa. Di mana Elia berani mengatakan, bukan aku yang mencelakakan Israel, tapi engkaulah yang mencelakakan Israel. Dengan keluargamu. Ini adalah konfrontasi. Ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh Elia terhadap Ahab. Dan Elia adalah nabi yang mendahului kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Ketika mereka diam, lalu Elia mengatakan kepada mereka, berikanlah kepada kami 2 ekor lembu. Satu diolah oleh nabi-nabi Baal dan satu saya olah. Dan letakkan di atas kain. Dan siapa yang memanggil nama Allahnya, kalau Nabi Baal memanggil Allahnya dan kalau dijawab dengan api, maka itulah Allah. Tetapi
menjawab, maka itu laku. Mereka setuju, Baal itu setuju, dan mulailah mereka mengolah lembu. Mereka potong-potong, mereka menaruh di atas kayu api, tetapi syaratnya jangan dipasang, jangan disulut dengan api. Tetapi yang menjawab doa, permohonan mereka, persembahan mereka dijawab dengan api, maka itulah Allah yang benar. Haleluya. Mereka mulai melakukannya, mereka mengolah, mereka meletakkan di atas api, dan mereka mulai berseru kepada Baal. Dikatakan di situ, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari itu, maka mulailah Elia mengejek mereka. Mungkin dia, Allahmu itu sedang tidur, mungkin Allahmu itu sedang sibuk. Bukankah dia itu Allah? Mungkin dia berenung, mungkin ada urusan, mungkin dia bepergian, barangkali dia tidur dan belum kerja. Mereka terus berseru dan berjingkat-jingkat. Bahkan mereka menoreh-noreh tubuh mereka dengan pisau, dengan pedang, dengan tombak. Tetapi tidak ada jawaban. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah mereka, nabi-nabi Baal itu tidak punya telinga, tidak punya hidup, tidak ada nafas, tidak ada jawaban. Makanya dikatakan jangan menyembah berhala. Karena berhala itu tidak ada kehidupan, tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada mulut. Tetapi Allah kita adalah Allah pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Dikatakan di situ bahwa mereka itu menoreh-noreh badan mereka sampai mengeluarkan darah. Memang itu kerjaan iblis. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup bagi mereka, hidup dalam segala kelimpahan. Mereka berseru kepada Allah mereka. Nabi Baal melakukan itu, tapi tidak ada jawaban. Makanya saudara, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Engkau hanya menyembah kepada Allah pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Jangan sembah yang lain. Lalu Elia mengambil alih. Dia juga berkata, maka sekarang dia mau mempersembahkan persembahannya kepada Allah pencipta langit, bumi, laut beserta itu. Dikatakan, datanglah kepadaku dekat-dekat. Artinya saksikanlah bagaimana aku mempersembahkan persembahanku kepada Allah yang Maha Kuasa, supaya kau tahu bahwa hanya sendiri, saya sendiri, tetapi engkau 450 orang nabi Baal. Dia mau tunjukkan bagaimana kuasa yang dari Allah itu, walaupun hanya dia sendiri. Mulailah dia buat. Dia memotong-motong. Dia pertama kali
dia membuat mezbah itu, memperbaiki mezbah dengan mengambil 12 batu sesuai dengan silsilah keturunan Israel anak Yakub. Setelah itu lalu diletakkan kayu di atas mezbah itu dan dibuat parit sekelilingnya. Dan setelah dia potong-potong lembu itu, dia menaruh lembu yang dipotong-potong itu yang menjadi persembahannya ke atas mezbah, ke atas kayu itu. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dia menyuruh untuk menaruh air di atas mezbah, di atas persembahan itu. Dikatakan bahwa 4 buyut, 3 kali dia tuangkan. Waktu itu adalah waktu sedang di dalam suasana musim kekeringan. Waktu musim kekeringan itu susah untuk mendapatkan air. Tapi Elia memberikan yang termahal, yang paling berharga untuk dipersembahkan kepada Allah, yaitu air. Sehingga air itu menggenangi parit itu, dan Elia mempersembahkan persembahannya dengan berteriak dan berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, persembahan Elia diterima oleh Allah dengan menyambar dengan api dari langit turun api. Itulah doanya Elia. Beda dengan apa yang dipersembahkan oleh Baal. Tidak ada jawaban dari langit, tidak ada jawaban dari surga. Di jawaban yang ada adalah jawaban doa dan persembahan Nabi Elia. Itulah yang berkenan kepada Allah, yaitu persembahan Elia. Dan mereka berkata, "Dia Tuhan, Dia Tuhan." Dan pada waktu itu Elia memerintahkan tangkap semua nabi-nabi Baal itu dan dibawa ke Sungai Kison. Dan di Sungai Kison, disitulah dia menyembelih ke 450 nabi-nabi Baal itu. Tidak ada ketakutan kepada dia, karena Allah telah menyerahkan nabi-nabi Baal ini untuk dibunuh sesuai dengan kitab Musa, bahwa orang yang tidak menyembah kepada Allah harus dibinasakan, dibunuh. Tetapi di perjanjian baru tidak ada lagi, karena Tuhan Yesus mengampuni. Itulah yang dikatakan tadi, tidak ada ketakutan dalam iman. Kalau kita mempunyai iman sebiji sesawi saja, kata firman, maka engkau dapat memerintahkan gunung itu tercampak. Dan ini terjadi. 450 orang nabi-nabi Baal
hanya dilawan oleh satu kekuatan dari surga, yaitu kekuatan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dibunuh semua nabi-nabi Baal di sungai Kison itu, di mana Tuhan memerintahkan untuk membunuhnya melalui Nabi Elia, maka Ahab, raja Israel, memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Inilah yang dikatakan tidak ada iman dalam ketakutan. Di mana dialami oleh Elia keputusasaan. Mengapa dia putus asa? Itulah karakter iblis. Dia memutarbalikkan kebenaran melalui Ahab. Roh jahat masuk di dalam Ahab untuk menyampaikan kepada Israel bahwa Elia telah membunuh nabi-nabi Baal di sungai Kison. Padahal bukan Elia yang membunuh, bukan Elia yang melakukan mukjizat, tapi Allah yang melakukan mukjizat. Itulah cara iblis untuk mengadakan perlawanan kepada Allah, yaitu mendiskreditkan Allah, mendiskreditkan kuasa. Hati-hati. Kalau kita mengadakan sesuatu peperangan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu karena Allah. Kalau engkau menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, setannya pergi. Orang yang sakit sembuh, bukan karena kekuatan dan hebatnya kita, tetapi karena kuat dan hebatnya Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin engkau dipuji-puji, oh Pak Pendeta luar biasa, engkau dapat menyembuhkan penyakit itu. Jangan ketawa, jangan senang. Yang kita senangkan adalah Tuhan dengan menjawab, kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bukan karena hebat dan gagahku, tapi karena kehebatan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya roh itu pergi. Iblis memutarbalikkan kebenaran yang seharusnya, yaitu Allah, tapi dia katakan Elia. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita alami iblis mengambil kesempatan di dalam kemenangan kita. Iblis mengambil kesempatan di dalam berkat yang kita terima. Iblis mengambil kesempatan dalam kesuksesan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, jangan bangga dengan kesuksesan. Karena Tuhan bisa mengosongkan, Tuhan bisa mengambil. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Hanya dalam beberapa saat, nggak sampai 1 jam, hilang semua ternak-ternaknya, hilang semua ke-10 anaknya, nggak sampai 1 jam, dan tubuhnya penuh dengan korengan, bahkan bau galam. Tetapi dia kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang mengadil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita harus bangga dalam nama Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.
Memang iblis itu licik. Hanya setipis benar. Dia berkata, hebat. Padahal itu karena Tuhan. Yang kedua, cara iblis membuat kita atau membuat Elia merasa mengalami keputusasaan. Iblis memakai Isabel. Iblis memakai Isabel dengan berkata, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Artinya, iblis menyebabkan ketakutan dengan mengintimidasi Elia. Kamu tahu, sampaikan kepada dia melalui surat ini, nasibmu sama dengan nasib salah seorang yang telah mati. Nabi Baal itu demikianlah aku buat engkau mati juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Elia mendengarkan intimidasi ancaman pembunuhan itu, dia ketakutan. Dia lupa bahwa adalah Allah yang menyuruh dia. Iblis memakai Ahab dan Isabel untuk mengintimidasi, bunuh kau besok. Pada saat jam yang sama, besok aku hilangkan nyawa. Saudara, hanya seorang perempuan yang menakut-nakuti, dia merasa takut. Padahal sebelumnya dia telah membunuh 450 orang Nabi Baal. Tetapi dia merasa takut kepada Isabel. Mengapa? Karena Isabel ini sesuai dengan 2 Raja-Raja 9 ayat 22, bahwa dia adalah ada roh sihir kepada, ada roh jahat yang membuat dia dapat menakuti Elia. Lupa Elia bahwa ada yang menyertainya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dia ketakutan. Dia ketakutan dan dia pergi. Dia lari. Dia bersembunyi. Dia pergi ke Berseba dengan berlari. Dia lupa bahwa ada yang menyertainya, yaitu Allah. Makanya kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang hatinya melekat ke Tuhan. Dia lupa. Dan dia lari, dia pergi ke Berseba. Jaraknya itu dari Karmel sampai ke Berseba 115 mil. 115 mil, kalau 1 mil laut 1,6 kilometer, maka jauhnya itu sama dengan 184 km. Kalau milnya daratan
1,5, maka jarak Gunung Karmel dan Berseba yaitu 172,3 km. Dia berlari sepanjang hari, menandakan bahwa dia punya tenaga yang diberikan oleh Tuhan. Kejuaraan dunia paling 42 km lari maraton, tapi ini 4 kali lipat, dan dia sampai di bawah pohon ara dan dia tertidur di situ. Inilah yang ketiga, yaitu cara iblis menyesatkan manusia dan menyesatkan Elia, mengalihkan persoalan yang dihadapi, yaitu untuk mengadakan peperangan terhadap nabi-nabi Baal dan terhadap orang Israel yang menyembah berhala, yang mendua hati. Dialihkannya persoalannya, dan ketika dia mengalihkan persoalan itu, Elia terpengaruh. Dia lari, dia menyembunyikan diri, dan dia tertidur. Lalu dikatakan di ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iblis sedang mendiskreditkan Allah, menyingkirkan Allah. Elia menyerah. Elia bahkan mau membuka jubahnya sebagai nabi yang mendahului Yesus untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Kalau Elia saja bisa terkecoh, kalau Tuhan Yesus saja dirayu oleh iblis, apatah lagi orang. Apatah lagi orang yang tidak baca firman, yang tidak doa, yang tidak sungguh-sungguh. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh. Jangan sampai iblis mendiskreditkan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah kerjaan iblis, untuk memberikan keputusasaan kepada Elia. Bagi saya percaya, kalau kita hanya bergantung kepada Tuhan, kita berdoa terus-menerus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka iblis tidak akan bisa mendiskreditkan Allah di dalam kehidupan kita. Allah pasti menuntun kita, menyertai kita. Yang penting kita buka hati kepada Tuhan. Dikatakan cukup itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia minta roh kematian. Dia minta supaya dia mati. Itulah kerjaan iblis. Iblis, dia adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia mau membunuh Elia. Padahal Elia baru dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan satu mukjizat yang luar biasa, di mana api dari surga menyambar persembahan Elia. Semua persembahan itu, lembu, air, kayu, batu, semua disambar oleh api alami.
Mengapa? Karena Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang benar. Tetapi walaupun sudah dilakukan mukjizat yang luar biasa itu, tetapi iblis licik sejak dari dahulu. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, bahwa iblis itu adalah pembohong. Iblis yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis pendusta. Makanya kita jangan berdusta. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tetapi setelah itu dia tertidur, dia capek. Tetapi Allah tidak membiarkan Elia untuk dunia orang mati. Enggak. Allah mau hidup. Sementara dia tidur, untuk menghilangkan kecapean, keletihan, kelesuannya, tentu dia ngorok ya. Maka Allah sendiri mengirim roti bakar dan satu buah kendi berisi air, dan malaikat Tuhan menyentuh. Dikatakan makan dan minum. Dia bangun, dia makan, lalu dia tertidur lagi. Karena dia baru menyelesaikan tugas pelayanannya. Dia baru selesai melakukan lari 184 km menuju Berseba. Tapi Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Karena memang Tuhan pakai dia untuk mendahului Yesus Kristus. Nabi yang dipelihara oleh Tuhan. Dan dibangunkan kembali. Di situ sudah ada lagi roti dan satu buah kendi berisi air. Malaikat itu berkata kepadanya, makan dan minum, karena perjalananmu masih jauh menuju ke gunungnya Tuhan, Gunung Horeb. Setelah dia kenyang dan dia habiskan makanan itu dan minum, dia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya menuju Gunung Horeb. Itulah hebatnya Tuhan kita itu. Allah tidak meninggalkan kita. Tapi manusia itu banyak yang meninggalkan Allah. Marilah kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan menghadapi ancaman iblis, kalau kita tidak punya iman, maka kita akan kalah. Tetapi dikatakan tidak ada ketakutan dalam iman. Kalau engkau punya iman, engkau tidak merasa. Tapi kalau engkau tidak punya iman, maka engkau akan ketakutan.
Tidak ada iman dalam ketakutan. Tidak ada ketakutan di dalam iman. Mari kita sungguh-sungguh. Harus kita punya iman yang kuat. Iman yang luar biasa. Makanya di dalam Alkitab itu dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, ia lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, dan dialah yang memeliharakan. Yaitu di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7, 8, dan 9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memeliharakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi di mana-mana iblis ada, karena Allah telah melemparkan mereka ke neraka, ke dunia ini, ke bumi ini, maka di mana-mana mereka ada. Makanya dikatakan di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan pembunuh-pembunuh di dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat ini. Jadi kita harus kuat melawannya dengan kekuatan Allah, yaitu Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-18. Kita mempergunakan selengkap perlengkapan senjata. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari. Kami percaya firman-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu hidup, kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Tuhan memberikan pengertian kepada kami bahwa kami harus kuat, di mana tidak ada ketakutan dalam iman. Kami harus berani melawan kuasa kegelapan ini. Tapi tidak ada iman dalam ketakutan. Karena kalau seseorang tidak punya iman, maka dia akan mengalami ketakutan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, kami telah mendengarkan kebenaran firman. Dan Roh Kuduslah yang menuntun kami, sehingga kami mengerti dan menerapkan di dalam hidup kami. Karena firman itu adalah kekuatan Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh beribadah pada siang hari ini, dan kami bersyukur kepada-Mu kami telah membaca dan mendengarkan penjelasan tentang kebenaran firman yang berjudul tidak ada ketakutan di dalam iman, tidak ada iman dalam ketakutan. Ya Tuhan, inilah yang bertolak belakang, yaitu kalau kami punya iman maka kami tidak perlu takut, tetapi kalau tidak punya iman pasti rasa takut itu ada. Tapi kami mau berserah diri kepada-Mu Tuhan. Kami mempunyai iman di dalam Kristus. Kami mau mendoakan seluruh jemaat pada saat ini, dimanapun berada, dan yang akan menonton acara ini, baik sekarang maupun sore, besok, kapanpun, bisa dia membuka Tuhan, maka iman mereka semakin bertumbuh. Tidak ada ketakutan di dalam iman. Karena mereka mempunyai iman, maka mereka merasa tidak takut karena mereka disertai oleh Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan gereja ini kami doakan, gereja ini menjadi berkat buat daerah Riau, buat daerah dimanapun berada, jemaat-jemaat, bahkan berkat buat Indonesia, buat berkat buat bangsa-bangsa. Kami doakan berjuta-juta orang bertobat, berjuta-juta orang dilepaskan dari kuasa kegelapan, berjuta-juta orang disembuhkan, berjuta-juta orang dibaptis dengan baptisma. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan kepada Indonesia. Indonesia selamatkan. Indonesia bebas dari virus corona. Indonesia bebas dari kuasa kegelapan. Karena ada Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, benteng kekuatan kami, di mana malaikat-Mu berpasukan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau melakukan perjamuan kudus. Masing-masing jemaat dimanapun berada siap untuk perjamuan kudus. Ya Tuhan Yesus, kami mau melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi karena aku ada kasih seperti kasih. Kasih aku sungguh telah Setiap saudara memakan dan meminum perjamuan ini, saudara wajib
memberitakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus sampai Ia datang kembali. Angkat roti di tangan kanan saudara, tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Makanlah dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini menjadi persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan perjamuan kudus yang telah kami dapat, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Engkau lepaskan. Terima kasih Tuhan, dan nama kami tercatat di dalam buku hidup. Yang ragu-ragu Engkau memberikan ketetapan hati kepada mereka bahwa hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan nama kami tercatat di dalam buku hidup. Kami kita ke arah surga. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus dan yang mengasihi itu, bawalah berkat-berkat kasih damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.